Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Hari ini kita akan mempelajari tentang cara mengupload tugas dalam kelas GCR sebagai bentuk sosialisasi pengelolaan pembelajaran di Fakultas Pertanian UTM. Ada beberapa langkah yang harus kita lakukan terkait dengan cara mengupload tugas di kelas GCR. Ini hampir mirip dengan cara mengupload materi. Hanya saja kita menaruhnya di menu tugas, ya Bapak dan Ibu. Langkah yang harus kita lakukan adalah pertama adalah klik pada menu tugas kelas, kemudian klik buat, kemudian yang ketiga itu adalah kalau kita mau mengupload materi berarti klik materi, tetapi kalau kita mau mengupload di tugas maka kita masuk ke klik tugas. Setelah itu kita memilih apakah tugas itu dalam bentuk kuis atau dalam bentuk non kuis. Itu akan menentukan kita akan memilih kamar yang mana. Setelah itu kita bisa memberikan deskripsi kepada tugas yang diberikan, kemudian memilih topik dan kemudian memberikan nilai dan penugasan. Oke, untuk lebih singkatnya kita akan masuk ke dalam menu GCR dan mempraktikkan bagaimana cara mengupload tugas dalam kelas GCR. Yang pertama itu kita klik menu tugas ini ya Bapak dan Ibu, tugas, kemudian kita buat. Setelah itu kalau tugas kita itu adalah tugas non kuis maka kita bisa klik yang ada di sini. Nah, tugas non kuis itu bisa misalnya dalam bentuk menyusun laporan penelitian, kemudian membuat laporan praktikum lapang, mereview, kemudian tugas take home dan lain sebagainya, itu bisa kita tulis di sini. Nah, di judul itu kita tulis ini tugas yang keberapa. Jadi kalau misalnya kita di RPS itu ada beberapa tugas yang akan kita bebankan kepada mahasiswa untuk bisa mengetahui bagaimana ketercapaian CPMK-nya, dan tugas juga berfungsi membantu mahasiswa untuk semakin memahami materi yang disampaikan. Katakanlah misalnya dalam kelas MKB 2 ini ada 8 tugas, maka tugas yang ke-8 itu bisa kita tulis di sini ya, tugas 8 misalnya. Nah, di sini kemudian di bagian petunjuk atau opsional ini kita bisa menjelaskan kepada mahasiswa tugas-tugas yang harus mereka selesaikan dan bagaimana mereka mekanismenya dalam mengerjakan tugas tersebut. Misalnya saja di tugas ke-8 ini saya meminta mahasiswa untuk mereview artikel sebanyak 3 artikel dari jurnal internasional. Maka saya bisa mendeskripsikan atau memberikan petunjuk bagaimana tugas itu harus diselesaikan di dalam kotak yang petunjuk opsional ini. Misalnya, silahkan direview 3 tugas, silakan 3 artikel yang membahas tentang analisis konjoin, misalnya seperti itu. Kemudian saya bisa juga memberikan rambu-rambu di dalam petunjuk opsional ini, misalnya hasil review ditulis di kertas A4, kemudian dikerjakan secara berkelompok. Dikerjakan secara berkelompok dan misalnya salah satu artikel yang diambil berasal dari jurnal internasional, misalnya seperti ini ya. Maka kemudian
kita menetapkan kapan kira-kira tugas itu akan dikumpulkan. Misalnya tugas itu akan dikumpulkan 2 minggu lagi, misalnya hari Senin, kemudian pada jam 13 sampai jam 14. Pada hari Senin jam 13 sampai jam 14 boleh mengumpulkan. Kemudian setelah itu kita cari di sini topik ini, karena ini tugas ke-8. Ini kemungkinan tugas itu dilaksanakan setelah kegiatan UTS. Jadi kita tulis di topiknya itu adalah di recording perkuliahan setelah UTS ya. Kemudian ini poinnya 100, kemudian kita klik tugaskan. Nah, kita coba lihat. Jadi recording setelah UTS ada tugas ke-8. Jadi nanti di sini mahasiswa bisa melihat tugas-tugas yang harus mereka kerjakan. Jadi kalau kita ingin menambah tugas, tinggal kita lihat saja ini tugas keberapa, dikerjakan sebelum UTS atau setelah UTS. Nah, kita tinggal menempatkan tugas itu ke dalam di antara 2 folder ini. Demikian penjelasan tentang bagaimana cara mengupload tugas dalam kelas GCR. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.